Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Pitagoras untuk peserta didik kelas 8 SMP. Nah, pada kegiatan belajar 2 kali ini, kita akan belajar tentang menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan teorema Pitagoras. Pada materi kegiatan belajar 2 ini dibagi menjadi beberapa sub materi. Yang pertama itu, kita akan belajar tentang triple Pitagoras. Setelah kita masuk ke materi triple Pitagoras, akan disajikan sebuah cerita yaitu tentang petualangan Digo, yang mana sewaktu-waktu Digo harus menyeberangi sungai kecil untuk mengamati burung enggang yang hinggap di seberang. Tapi Digo tidak menyeberang lurus karena jalur penuh semak. Digo memutuskan berjalan 9 meter menyusuri tepi sungai, lalu menyeberang 12 meter secara tegak lurus dari posisi itu. Pertanyaannya, berapa jarak lurus dari titik awal Digo ke tempat burung enggang berada di seberang sungai? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita ingat kembali nih materi teorema Pitagoras pada kegiatan belajar 1. Yang mana untuk rumus teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ternyata rumus Pitagoras itu tidak selalu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat loh. Yang pertama itu, misalkan sisi terpanjang atau hipotenusanya itu ada sisi A. Berarti rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian misalkan juga sisi terpanjang itu ada sisi B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, yang paling umum digunakan itu adalah jika sisi miringnya itu adalah sisi C. Berarti rumus Pitagorasnya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari situ dapat disimpulkan bahwa triple Pitagoras itu ada suatu 3 bilangan bulat positif A, B, dan C dengan A kurang dari B dan B itu kurang dari C, yang memenuhi hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A dan B ada sisi siku-siku dan C adalah sisi miring atau hipotenusa. Lanjut, kita akan menerapkan triple Pitagoras ini pada suatu permasalahan sehari-hari, yang mana untuk permasalahan itu seperti yang dari cerita Digo tadi itu, diketahui bahwa jarak Digo menyusuri tepi sungai itu merupakan alas segitiga yang panjangnya adalah 9 meter. Kemudian jarak menyeberang secara tegak lurus yaitu tinggi segitiga, itu panjangnya adalah 12 meter. Yang ditanya, berapa jarak lurus dari titik awal Digo ke tempat burung enggang yang berada di seberang sungai? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dengan A sama dengan 9 dan B-nya sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kemudian C kuadrat itu sama dengan 81 ditambah 144. Sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 225. Maka dari itu C sama dengan akar 225 dan diperoleh C sama dengan 15. Sehingga jarak lurus dari posisi awal Digo ke tempat burung enggang adalah 15 meter. Ketika ini membentuk triple Pitagoras yaitu 9, 12, dan 15. Selain triple Pitagoras 9, 12, dan 15, ternyata masih banyak nih triple Pitagoras yang lainnya. Nah, kira-kira bisakah kamu menemukan triple Pitagoras lainnya? Masuk ke submateri yang kedua yaitu tentang sudut istimewa. Ingatkah kamu bahwa Digo ingin mengetahui tinggi pohon meranti yang ada di hutan Borneo? Nah, untuk mengukur tinggi pohon tersebut tanpa harus memanjat, Digo menggunakan klinometer, sebuah alat yang dapat membantu mengukur sudut elevasi terhadap suatu objek dari kejauhan. Nah, untuk sudut istimewa yang pertama itu adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, dari pengukuran yang dilakukan, Digo berdiri sejauh 96,5 meter dari pangkal pohon dan mencatat bahwa sudut elevasi ke pucuk pohon ada 45 derajat. Karena tinggi mata Digo dari tanah adalah 1,5 meter, dia pun menghitung tinggi pohon menggunakan konsep segitiga istimewa yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Semua segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah persegi. Misalkan segitiga tersebut diberi nama segitiga dengan sisi siku-siku dan serta sisi miring, diketahui bahwa sisi AB sama dengan BC sama dengan A, maka panjang sisi miringnya itu adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, diperoleh AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga diperoleh AC itu sama dengan akar 2A kuadrat. Maka AC itu sama dengan A akar 2. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan diperoleh perbandingan sisi-sisinya itu adalah AB banding BC banding AC itu sama dengan A banding A banding A akar 2. Sehingga pada segitiga istimewa dengan sudut 45 derajat, 90 derajat berlaku
Sisi di depan sudut 45 derajat panjang sisinya sama. Kemudian sisi di depan sudut 90 derajat panjangnya akar 2 kali sisi yang lain. Nah lanjut untuk segitiga istimewa yang kedua itu adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Segitiga ini tuh merupakan salah satu jenis segitiga istimewa yang perbandingan sisi-sisinya selalu tetap. Segitiga ini dapat diperoleh dari membagi dua segitiga sama sisi. Misalkan segitiga sama sisi ABC memiliki panjang sisi 2A. Kemudian ditarik garis tinggi dari titik C ke sisi AB dan memotongnya di titik D, sehingga terbentuk segitiga siku-siku PCD. Diperoleh sudut B itu sama dengan 60 derajat, sudut D itu 90 derajat, dan sudut C itu sama dengan 30 derajat. Kemudian panjang CD itu adalah sisi depan sudut 60 derajat. Kemudian panjang BD sisi depan sudut 30 derajat, dan panjang PJ sisi miring segitiga itu sama dengan 2A. Maka dengan menggunakan teorem Pitagoras diperoleh CD kuadrat sama dengan BJ kuadrat dikurangi BD kuadrat. Diperoleh CD sama dengan akar BJ kuadrat dikurangi BD kuadrat. Diperoleh CD itu sama dengan akar 2A kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan diperoleh bahwa CD sama dengan akar 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga diperoleh CD sama dengan akar 3A kuadrat. Dan diperoleh CD sama dengan A akar 3. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh perbandingan sisi-sisinya itu adalah BD banding PC banding CD itu sama dengan A banding 2A banding A akar 3 atau 1 banding 2 banding 3. Artinya pada segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat berlaku sisi di depan sudut 30 derajat itu adalah sisi terpendek, sisi di depan sudut 60 derajat itu panjangnya akar 3 kali sisi terpendek, dan sisi miring di depan sudut 90 derajat adalah 2 kali sisi terpendek. Lanjut kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu masalah Pitagoras. Nah, ingatkah kamu pada kisah Digo di hutan Borneo yang ingin mengetahui tinggi pohon meranti tanpa perlu memanjat? Kita bisa loh menghitung tinggi pohon meranti. Yuk simak caranya. Langkah yang pertama yaitu cari tahu apa saja yang diketahui dari permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut diketahui bahwa jarak mendatar dari posisi Digo ke pohon itu 96,5 meter. Dan sudut elevasi ke pucuk pohon itu 45 derajat. Tinggi mata Digo dari tanah itu 1,5 meter. Dan Digo ingin mengetahui tinggi pohon meranti dari tanah ke pucuk. Kita masuk ke langkah yang kedua yaitu analisis hubungan antara informasi yang diketahui dengan konsep matematika. Berdasarkan informasi di atas, terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Sisi depan sudut 45 derajat itu tinggi dari mata ke pucuk pohon sama panjang dengan sisi alas, yaitu jarak dari Digo ke pohon. Sehingga untuk mencari tinggi pohon sama dengan tinggi pohon dari tinggi Digo ditambah tinggi Digo. Lanjut untuk langkah yang ketiga yaitu tentukan penyelesaian dari konsep yang telah dianalisis. Analisis tadi, segitiga yang terbentuk itu kan segitiga istimewa 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Perbandingannya itu adalah AB banding AC banding BC itu sama dengan A banding A banding A akar 2, yaitu 96,5 banding 96,5 banding 96,5 akar 2. Jika panjang AB itu adalah 96,5 meter, maka panjang AC itu juga besarnya itu 96,5 meter karena kedua sisi siku-sikunya itu sama panjang. Untuk menghitung keseluruhan tinggi pohon itu sama dengan tinggi pohon dari tinggi Digo ditambah tinggi Digo. Hingga 96,5 ditambah 1,5 hasilnya 98. Langkah yang keempat, buatlah kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. Segitiga siku-siku sama kaki memiliki sisi-sisi siku-siku yang sama panjang. Maka tinggi dari mata Digo ke pucuk pohon sama dengan jarak horizontal Digo ke pohon, yaitu 96,5 meter. Karena posisi mata Digo 1,5 meter dari tanah, maka total tinggi pohon adalah 98 meter. Lanjut langkah yang kelima yaitu ungkapkan alasan secara jelas dari hasil kesimpulan. Dengan memahami situasi dan menggunakan konsep segitiga istimewa 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat, tinggi pohon meranti berhasil diperkirakan tanpa harus memanjat yaitu 98 meter. Nah, langkah yang keenam, melakukan refleksi atas keputusan yang diambil. Karena segitiga yang terbentuk adalah segitiga istimewa 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat, maka kedua sisi siku-sikunya sama panjang. Diketahui alas segitiganya itu tadi 96,5, maka tinggi dari mata ke pucuk pohon juga 96,5 meter. Nah, untuk memastikannya itu kita dapat cek dengan teorem Pitagoras, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sehingga BC sama dengan akar 96,5 kuadrat ditambah 96,5 kuadrat diperoleh BC sama dengan akar 18.624,5. Sehingga BC sama dengan 96,5 akar 2. Nah, sesuai dengan perbandingan A banding A banding A akar 2, sehingga model segitiga dan hasil perhitungannya itu adalah benar. Nah, cukup sekian untuk materi dari kegiatan belajar 2 kali ini. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa.